Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun fi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah musholla al-hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas terkait tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya di dalam kitab Hilyatul Banat wal Banin ya dijelaskan ya dengan redaksinya nih, pengarang kita menjelaskannya babun fi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab menerangkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibtada'a bihil maradu fi yaumil arbi'i li samanin wa isrina min Safar. Jadi wafatnya Nabi itu diawali dengan sakit. Ini Nabi sebelum wafat sakit dulu tuh Bapak. Ya, Saudara. Kapan mulai sakitnya? Hari Rebo. Ya, Arbi'a. Ya, hari Arbi'a. Kalau kata orang kita hari Rebo. Ya, asalnya Arbi'a jadi Rebo. Isnain, hari Isnain. Kalau kita nyebut Isnain kayaknya ya Allah, kayak orang Arab banget gitu. Ya, kita bilang hari Senin. Ya, Sulasa itu Sulasa jadi apa? Selasa. Ya, Arbi'a Rebo. Ya, Al-Khamis Kemis. Al-Jum'ah, nah Jumat juga dah. Kalau Jumat tuh ya Jumat. Sabtu ya sama Sabtu, sama Ahad. Jadi hari pertama Ahad, bukan Minggu. Ya, jadi Ahad. Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabtu. Ya, jadi dari bahasa Arab tuh, Bapak Saudara. Ya. Jadi makanya kita jangan biasain bilangnya Minggu. Ya. Hari apa? Ahad. Tapi di kalender sekarang Minggu apa Ahad? Banyak kan Minggu. Ya, mestinya kalender Islam tuh harus banyakin kata Ahad daripada Minggu. Ahad. Ya. Tuh Ahad aja udah. Ahad, Isnain, Senin. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad lagi. Nah, begitu. Tapi kita kadang kelupaan Minggu lagi. Ya. Saya kalau cerita terkait dengan Minggu itu nanti sejarahnya ke agama Katolik itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu wafat diawali dulu dengan sakit. Kapan Nabi mulai sakit? Hari Rebo. Tanggal berapa? Tanggal 28 daripada bulan Safar. Makanya nanti meninggalnya di bulan Rabiul Awal. Pas tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal. Istimewa Nabi. Ya, tapi diawali dengan sakit dulu. 28. Berarti 28 sampai 12 ya sekitar 2 minggu. Ya, sakitnya Nabi itu 2 minggu. Ya, seperti itu. Nah, sakit yang parah banget di akhir-akhir tuh. Ya, sehingga nanti untuk sholat ya dipanggil sahabat Abu Bakar.
Ya, wahai Abu Bakar, tolonglah saya kelihatannya udah nggak kuat untuk sholat berjamaah, biar kamu yang jadi imam. Tuh, sebab Nabi Pak dalam hari-hariannya sholatnya jamaah terus. Ya, Nabi dalam kesehariannya sholatnya apa? Berjamaah. Cuma itu aja tuh di hari terakhir ketika dia mau meninggal, dia udah nggak kuat. Ya, panggil Abu Bakar, suruh ngimamin. Sebelumnya Nabi terus yang jadi imam. Nabi terus yang jadi imam. Ya, jadi udah menjelang wafatnya Nabi baru dipanggil tuh sahabat Abu Bakar suruh jadi imam. Nah, jadi Nabi mulai sakit tanggal 28 bulan Syawal. Di mana sakitnya? Fi baiti Ummil Mukminin Maimunah bintil Haris. Di rumah istrinya namanya Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha yang disebut dengan Ummul Mukminin. Dulu pernah saya sampaikan, istri-istri Nabi itu semuanya punya gelar Ummul Mukminin. Dari Siti Khadijah. Jadi istri Nabi yang pertama Khadijah. Ya. Terus baru nanti istri-istri yang lain. Ya, itu. Semuanya bergelar Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin. Jadi waktu sakit ya di rumah istrinya yang bernama Maimunah bintil Haris, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Summa azina lahu azwajuhu ayyumarrada fi baiti ummil mukminina Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Nah, setelah itu istri-istrinya yang lain yang ada 9 ya. Jadi Nabi ketika meninggal dunia itu meninggalkan istri ada 9 istri Nabi itu mengizinkan supaya dirawat sakitnya di rumah Ummul Mukminin Siti Aisyah, putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Tuh, jadi istri-istri Nabi semuanya tuh, sebab Nabi ketika meninggal dunia meninggalkan istri ada 9. Nah, itu jadi ya istri-istri mengizinkan, udah nanti yang rawat ya itu adalah Siti Aisyah. Jadi sakitnya kemudian ditaruh di rumah Siti Aisyah. Kemudian sampai wafat di pangkuan Siti Aisyah. Dan wafatnya Nabi di situ, dikuburkannya di situ juga. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Nabi wafat pas di situ tuh. Nah, kuburnya di situ udah. Di rumah Siti Aisyah. Itu kubur Nabi rumah Siti Aisyah tuh. Dan posisinya pas saat Nabi wafat di pangkuan ya daripada istrinya yaitu Siti Aisyah. Karena istri Nabi itu semuanya rata-rata sudah ya sebelumnya menikah. Kalau istilah kampung kita udah janda. Mulai yang pertama Siti Khadijah ya beliau udah usia 40 tahun. Nanti kalau cerita Siti Khadijah itu masalah panjang Bapak Saudara. Ya, Siti Khadijah itu istri Nabi yang paling Nabi cintai. Ya, itu Siti Aisyah. Karena ya Siti Khadijah. Ya, karena memang Siti Khadijah itu ya saat menikah dengan Nabi itu termasuk kaya raya, konglomerat Mekah saat itu Siti Khadijah. Ya. Kemudian kalau perpanjang agak lama antara waktunya, lanjut aja dah. Ya. Nanti ada istri yang lain, itu semuanya janda semua. Kecuali satu-satunya Siti Aisyah yang masih gadis. Di satu riwayat ya beliau ya menikah usia ya 6 tahun Siti Aisyah, tapi baru digauli saat usia 9 tahun. Ya 9 tahun. Dulu usia 9 tahun di masyarakat orang-orang Mekah itu udah besar perempuan. Dan rata-rata jadi bukan Nabi aja, ternyata menurut kebiasaan orang Arab kalau menikah dengan gadis itu usianya rata-rata 9 tahun. 9 tahun. Yang disamakan dan dipikirkan dengan orang sekarang, ya Allah 9 tahun, masih anak-anak. Kita pikirannya, dulu nggak begitu. Di kalangan orang Arab tuh 9 tahun tuh udah biasa. Gitu. Jadi nggak aneh. Ya. Dan yang menikahkan juga bukan karena kemauan Nabi, diperintah sama Allah. Jadi Nabi itu menikah, jangan kita bilang, Nabi kok istrinya banyak banget, berarti Nabi syahwatnya tinggi. Bukan itu, perintah Allah. Ada maksud dan tujuan dan hikmahnya dalam menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Nah, itu yang perlu kita ingat. Ya, jadi jangan kita berpikir negatif.
Ya, jangan berpikir negatif. Istri Nabi ada 9, banyak benar Nabi ketika wafat meninggalkan 9. Itu semuanya Nabi menikah karena perintah Allah. Ya, itu perintah Allah semuanya. Nabi itu kalau tidak ada perintah Allah, ya enggak akan menikah. Ya, beliau menikah dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggal karena enggak ada perintah dari Nabi untuk menikah. Satu-satunya ada Khadijah. Nah, baru setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah dengan Siti Suwaidah. Nah, kemudian menikah dengan Siti Aisyah. Kemudian itu karena perintah semuanya. Ya, dengan Hafsah, dengan Maimunah, itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata udah banyak yang tua. Gitu. Rata-rata udah banyak yang tua. Hanya Siti Aisyah doang satu-satunya yang masih gadis. Nah, makanya tuh istri-istri yang lain mengizinkan, ya udah biarin. Ketika Nabi sakit, yang rawatin ya istri-istri yang lain, tapi tetap ada di rumah Siti Aisyah, Ummul Mukminin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kanat muddatu maradi 14 lailatan. Nah, kemudian sakitnya Nabi itu kurang lebih 14 hari 14 malam. Itu yang tadi saya bilang 2 minggu. Karena ketika dia jatuh sakit tanggal 28, kemudian meninggalnya pas tanggal 12, wafatnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Kan habis Safar apa? Rabiul Awal. Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Tsani. Ini sekarang Rabiul Tsani nih. Ya, kita sekarang udah masuk Rabiul Tsani. Jadi sakit Nabi ya kurang lebih 14 hari, 14 malam. Disebut lailatan malam, ya maksudnya hari juga. Ya, jadi 14 hari. Kalau kita kan begitu, 14 hari. Enggak ada yang kita bilang ya, 14 apa? 14 malam, enggak ada. 14 hari. Ya disebut hari ada malamnya, disebut malam ada siangnya, harinya. Begitu, ya. Jadi Siti Aisyah ceritain tuh begitu. Ya, jadi Nabi yaitu sakit ya itu kurang lebih 14 hari. Falamma sakula bihil maradu, maka tatkala sakit Nabi udah mulai agak berat. Ya, ini deh sakit yang udah di akhir-akhir nih, udah agak berat. Amaro Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ayusalliya bin nasi, untuk sholat mengimami manusia yang lainnya. Tuh, jadi Abu Bakar dipanggil, silakan kamu sholat dan kamu sekaligus yang memimpin ya jamaah tuh ya, jadi imam. Bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, bukan Ali bin Abi Thalib, tapi yang dipanggil, yang diberikan kepercayaan adalah sahabat Abu Bakar, karena yang paling tua, yang paling bijaksana, ya, yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai ya beliau yang nemenin Nabi pada saat kemana? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu ya Abu Bakar yang dipanggil, yang menemani ya terus sampai ke kota Yathrib, yang kemudian berubah nama dari Yathrib menjadi Madinah. Ya, jadi Abu Bakar yang dipanggil suruh mengimami. Makanya ini salah satu ya nanti setelah wafat sahabat-sahabat menunjuknya yang menggantikan, yaitu siapa menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau Nabi nggak bisa digantiin. Nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah Nabi wafat udah nggak ada nabi lagi. Tapi masalah kepemimpinan, kepemerintahan itu mesti ada yang melanjutkan. Ya, nah itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Makanya ada khalifah yang pertama Abu Bakar. Nanti baru khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga baru sahabat Utsman bin Affan. Kemudian khalifah yang terakhir yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah ya, Khulafaur Rasyidin cuma ada 4. Setelah itu nanti kepemimpinan dipimpin oleh khalifah Bani Umayyah. Nah, dari Bani Umayyah kembali nanti dipimpin oleh Bani Abbas dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi khalifah yang diakui itu hanya 4. Ya, itu yang dikatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz.
Jadi kata Nabi, lazimkan kepada kamu untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnahku, sunnah Nabi. Ya, jadi apa yang Nabi ya contoh baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam takrir, itu namanya sunnah Nabi. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita kalau pengen selamat itu tuh, alaikum bisunnati. Ya, kita harus selalu berpedoman pada sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, begitu. Nah, baru ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Juga kamu harus berpedoman pada apa yang dikerjakan oleh al-khulafa'ir rasyidin. Ya, mereka semuanya udah dikasih petunjuk oleh Allah. Jadi apa yang dikerjakan sama Abu Bakar, apa yang dikerjakan sama sahabat Umar bin Khattab, yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan, yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib, semuanya pegang, laksanakan, sama semuanya. Itu Nabi yang bilang. Ya, karena mereka semuanya melakukannya atas hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, adu alaiha bin nawajiz. Pegang. Kalau bisa gigit dengan gigi ya geraham supaya kuat, jangan sampai terlepas. Nah, itu kita ahli sunnah wal jamaah kan begitu. Ya, jadi kita ikutin terhadap apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan juga yang dicontohkan oleh Umar, ya dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Termasuk sholat tarawih 20 rakaat yang ngerjain siapa? Umar bin Khattab. Ya, kita kerjakan karena berdasarkan hadis Nabi itu. Ya, sehingga kata sahabat Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Jadi sholat berjamaah tarawih 20 rakaat di zaman Nabi enggak ada. Nah, itu adanya di zaman sahabat Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini yang saya kerjakan. Tuh, begitu. Bid'ah tapi baik. Nah, makanya disitulah dalil bid'ah itu enggak semuanya dolalah, tapi ada bid'ah hasanah. Yang bilang siapa? Umar bin Khattab. Sekelas Umar bin Khattab, kalau kita salahin, ya kita emang siapa? Nah, begitu ya. Jadi kita kuat tuh dalilnya, Pak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin. Nah, sahabat Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya ya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kita contoh, itu sama seperti kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi yang nyuruh. Ya, nah itulah sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ya, itu di zaman sahabat Umar bin Khattab. Dan Umar sendiri yang ngomong, ini bid'ah, tapi bid'ahnya ini sebaik-baik bid'ah. Tuh, berarti bid'ah ada yang baik nggak? Ada. Jadi nggak semuanya bid'ah dolalah. Apalagi bilang dolalah finnar, ya di neraka. Nah, begitu ya, Bapak Saudara. Jadi sahabat Abu Bakar tuh yang jadi imam. Wa kanat ya apa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah datang menjenguk nih, kami nih rombongan para sahabat yang nyeritain Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ya, tapi bukan atas nama sendiri. Ya, jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kami pada saat lagi jenguk masuk ke rumah Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, mau menjenguk Rasulullah SAW. Hina dana minhul firaku, udah semakin dekat perpisahan. Jadi hina dana minhul firaku tuh ketika ya perpisahan sudah semakin dekat dari Nabi Muhammad. Jadi artinya wafatnya Nabi udah semakin dekat. Tanda-tandanya tuh udah banyak. Sebab Nabi udah sering pesen-pesen. Ya, Nabi sendiri yang bilang sebentar lagi ajal saya sampai. Tuh, begitu. Jadi Nabi itu Masya Allah mau meninggal dia tahu, mau wafat dia tahu. Ya, seperti itu. Ya, sehingga sahabat-sahabat dipanggil, Siti Fatimah juga panggil. Semuanya dinasihatin karena Nabi mau berpisah. Nah, itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami itu menjenguk Nabi ya saat-saat udah mendekati ya wafatnya. Kemana menjenguknya? Yaitu ke rumah Ummul Mukminin Siti Aisyah. Falamma nazara ilaina jama'at ainahu, tatkala Nabi melihat kepada kami, sahabat-sahabat Nabi menangis. Nabi itu sangat cinta sama sahabat-sahabat. Nabi itu sangat sayang
sama sahabat-sahabat. Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, termasuk kita. Itu Nabi itu paling memikirkan umatnya. Sehingga pada saat mau meninggal saja Nabi nangis. Padahal kan Nabi Masya Allah, surga udah disiapkan. Tapi dia karena begitu cinta sama umatnya, nangis dia. Ya, makanya nanti ketika mau meninggal dunia yang diingat ummati, umat saya. Karena memang Nabi begitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Itu sifat Nabi begitu. Merasa berat banget kalau umatnya itu susah. Nabi yang berat hatinya kalau ada umatnya yang susah. Harisun alaikum bil mu'minina. Kemudian Nabi raufur rahim. Nah, itu sifat-sifat Nabi. Jadi Nabi itu begitu cinta, begitu sayang kepada umatnya, sehingga ketika dia mau meninggal dunia sahabatnya datang, Nabi yang nangis. Dama'at ainah, nangis Nabi, mengeluarkan air mata, dua matanya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Nabi bilang begini, marhaban bikum. Tuh, Nabi yang bilang marhaban bikum, selamat datang kamu sahabat-sahabat, hayyakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan kepada kamu, awakumullah, semoga Allah memberikan perlindungan buat kamu, nasarakumullah, semoga Allah akan menolong kamu, wa usikum bitaqwallah. Tuh, saya pesan sama kamu supaya takwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, saya wasiat kepada kamu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaudi'ukumullaha wa astahlifuhu alaikum. Tuh, saya titipkan tuh kamu kepada Allah. Saya udah gantikan tuh ini diri saya kepada Allah. Yang biasanya saya yang melindungi kamu, yang jagain kamu, sudah titipin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai penggantinya. Itu karena sayangnya sampai begitu Nabi. Inni lakum minhu nazirum mubin, kata Nabi, saya adalah orang yang senantiasa memberikan peringatan yang sangat jelas kepada kamu. Wa qaddanal ajalu, sungguh telah dekat ajal, wal munqalabu, dan akan kembali, udah dekat saya kembali, ilallah azza wa jalla, yaitu kembalinya kemana? Kepada Allah azza wa jalla, yang maha agung, yang maha besar. Wa ila sidratil muntaha, dan ini yang kembali kepada Allah, dan saya nanti ruhnya akan sampai itu sidratil muntaha. Jadi nanti ruh dibawa terus ke atas. Sekali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh orang-orang beriman juga begitu Bapak Saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi itu bagaimana cerita tentang ruh ketika diangkat, itu nanti diangkat ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dibawa sama malaikat. Nah, itu ruh-ruh yang baik-baik tuh sampai dipertemukan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Itu begitu. Ini Nabi gitu. Wa ila Sidratul Muntaha, wa ila Jannatil Ma'wa, bahkan sampai ke surga. Jannatul Ma'wa namanya. Surga ada namanya Al-Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Surga yang tempat di situ dia berlindung. Faqra'u ala anfusikum minni assalama. Maka bacakanlah atas diri kamu dari aku salam. Jadi nanti saya akan sampaikan salam buat kamu semuanya. Wa aqra'u ala man dakhala fi dinikum, dan bacakanlah atasku orang yang memang masuk dalam agama kamu, mimba setelah aku assalam, salam juga. Kata Nabi, nanti setelah saya, generasi-generasi setelah kamu, setelah saya meninggal, banyak generasi yang memang mereka beriman, mereka Islam, nah itu juga sampaikan salam juga. Tuh begitu. Ala wa inni lahikun bi rabbi, ketahuilah sesungguh saya lahikun akan bertemu dengan Tuhanku, wa antum lahikun nabi, dan kamu nanti juga akan menyusul bertemu dengan aku. Tuh, jadi ini sekarang Nabi mau bertemu dengan Allah, dan kamu nanti akan nyusul bertemu dengan saya
ya artinya bertemu dengan Allah juga. Ayuhan nasu, wahai segenap manusia, inna zunuba tuzilun ni'amat wa tubaddiluha bin niqami. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat. Tuh, hati-hati. Kita udah dikasih nikmat, jangan banyak dosa. Ya, Allah udah begitu banyak ngasih nikmat, jangan sampai kita ya berbuat dosa, sebab dosa-dosa itu bisa menghilangkan nikmat. Jadi nikmat bisa hilang tuh Bapak, Saudara, gara-gara kita banyak dosa, gara-gara kita banyak maksiat, maka nikmat yang Allah berikan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis akan hilang. Wa tubaddiluha bin niqami, digantikan nikmat itu dengan niqam. Ya, nikmah pakai qaf, itu siksaan. Ya, jadi ada nikmat, ada nikmat. Beda tuh ya artinya. Ya, kontradiksi itu. Nikmatun nikmat. Kalau nikmatun siksaan. Nah, begitu. Jadi jangan sampai nikmat ini bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia banyak dosa. Akhirnya nanti nikmat itu diganti dengan nikmat siksaan. Tuh. Jadi Nabi pesan tuh sama kita, semuanya nih ya umat-umatku, ya saya pesan bahwa dosa-dosa itu bisa menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan, sehingga nanti bukan nikmat lagi yang dikasih, akan diganti dengan siksaan yang disebut dengan nikmat. Ya, itu begitu. Wa man ghalaballaha ghalabahu wa man khada'allaha khada'ahu. Siapa-siapa yang suka ngalah-ngalahin Allah, Allah akan mengalahkannya. Siapa yang suka nipu-nipu Allah, Allah akan tipunya. Tuh, begitu. Siapa yang makar kepada Allah, Allah akan makarin juga dia. Nah, begitu. Jadi kita jangan ya berkhianat sama Allah, jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena balasannya berat. Kita nggak mampu. Ya, untuk apa? Untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melawan Allah? Ya, kita mau berkhianat sama Allah, Allah yang hianati kita nanti. Kita mau nipu Allah, Allah yang tipu kita. Ya, Allah ya segalanya yang punya. Tuh, jadi Allah itu segala-galanya. Makanya jangan kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi udah pesan. Ya, jadi Nabi begitu sayang, Nabi begitu cinta kepada kita sebagai umatnya, sehingga orang-orang yang cinta kepada Nabi itu menjadi sebab dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita udah cinta sama Nabi, pasti dicintai sama Allah. Kenapa? Sebab Allah begitu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, otomatis Allah cinta kepada kita. Nah, itu yang di dalam Al-Quran dibilang, ya ayyuhallazina amanu, apa? In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah, ya wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai ya umat Nabi Muhammad, kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ya ikutin tuh saya. Ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita udah ngikutin sunnah Nabi, berarti kita cinta sama Allah, berarti kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan, kata Nabi ini, jangan mengecewakan Nabi di akhir-akhir hidupnya begitu. Jangan kau kecewakan saya dengan cara apa? Berkhianat kepada Allah. Kalau kita udah khianat kepada Allah, berarti kita mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah begitu cinta dengan umatnya, sampai-sampai dibilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Itu karena Nabi begitu sayang, semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali kalau dia nggak mau. Ya orang kagak mau repot. Ya, saya bilang semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau. Ya, lalu para sahabat nanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada saya dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba, siapa yang maksiat kepada saya berarti dia tidak mau. Nah, makanya kalau kita pengen masuk surga, ya taat sama Rasul. Kalau kita taat sama Rasul, faqad atau Allah, berarti kita taat kepada Allah. Kalau kita maksiat, membangkang,
ya tidak turut perintah Rasul, berarti kita maksiat kepada Allah. Karena begitu dekatnya Allah dengan Rasul, nggak bisa dipisah-pisahin. Ya gitu. Jadi yang dikatakan ati Allah wa atiur Rasul, sama aqimus sholah wa atuz zakat, anishkurli wali walidaika ilayal masir. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Taat sama Allah berarti ditaat sama Rasul, taat sama Rasul berarti ditaat kepada Allah. Jadi begitu tuh Pak, di akhir-akhir dibilang begitu, ya jangan kecewakan saya dengan kamu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru walamma aradallah qabda ruhihi al-karimah, nanti saat bagaimana Allah mau cabut ruhnya Nabi Muhammad, nanti malakul maut akan datang. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdi wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.